Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Yayat kami persilakan sebagaimana biasa, waktu silakan tak dibatasi saja sama Bapak. Kami tidak membatasinya, silakan dia. Dan sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ibu dan bapak jamaah Majelis Al-Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih melimpahkan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bertatap muka di tempat yang mulia ini. Syukran. Bapak dan Ibu sekalian, udah beberapa pertemuan kita bahasa Arab Al-Quran ini, terutama di 2 pertemuan yang lalu kita sudah mengupas tentang fiil dan isim. Karena itu akan selalu kita ulang-ulang poin per poin dari pembahasan bahasa Arab Al-Quran. Jadi ada 2 tahapan kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Satu adalah tahapan terjemah per kata. Yang kedua adalah tata bahasa atau analisis tata bahasa. Analisis tata bahasa ini meliputi 3 analisis. 1. Analisis kata. 2. Analisis kata-kata. 3. Analisis kalimat. Analisis kata itu meliputi analisis kata fiil. 2. Analisis kata isim. 3. Analisis kata harf. Analisis kata fiil itu ada 9 pembahasan. 1. Analisis kata fiil madi, mudhari, amr. 2. Analisis kata fiil ma'lum, majhul, aktif, pasif. 3. Analisis kata fiil lazim dan muta'addi. 4. Analisis kata fiil sahih, mu'tal. Di mana sahih itu ada yang salim, mahmuz, mudha'af. Mu'tal ada 5 bagian. Ada misal, ajwab, nakis, lafif, lafif mabruk dan lafif makrun. 5. Analisis kata fiil jamid dan mutasarrif. 6. Analisis kata fiil ta'jub. 7. Analisis kata fiil madhi dan zammi. 8. Analisis kata fiil mabni dan mu'rab, di mana semua fiil madi, kemudian sebagian fiil mudhari dan semua fiil amr adalah mabni alias tetap bunyi akhirnya. Hanya untuk fiil madi ada yang disebut dengan mabniun alal fathi, tetap dalam keadaan fathah. Pada kasus apa? Huwa, hiya, huma,
Huwa, iya, huma sama, huma untuk laki maupun muzakkar. Kedua ada mabniun ala domi, khusus kata kerja fi'il madhi yang mengandung domir uhum. Yang ketiga mabniun ala sukun, yaitu dari huna sampai nahnu. Ya. Adapun fi'il mudhari ada dua keadaan mabninya, satu mabniun ala sukun, dua mabniun alal fathi. Kapan mabniun ala sukun? Ketika mengandung domir huna dan antunna. Kapan mabniun alal fathi? Ketika bertemu dengan nun taukid. Sementara fi'il amr keadaan mabninya itu ada mabniun ala sukun, mabniun ala hazfi nun, dan mabniun ala hazfil ila, serta mabniun alal fathi. Kapan tetap dalam keadaan sukun? Ketika mengandung domir anta dan antuna. Kapan mengandung atau keadaannya hazfun nun, ya, tetap dalam keadaan membuang nun pada kata kerja atau fi'il amr yang mengandung huma, hum, dan anti. Kapan keadaannya hazful ilah? Tetap dalam keadaan membuang huruf ilat pada fi'il yang mu'tal akhir atau huruf ilat yang ada di akhir kata tersebut. Kemudian kapan fi'il amr itu keadaannya fathah? Yaitu sama dengan fi'il mudhari ketika bertemu dengan nunun taukid. Kemudian selesai fi'il yang mabni, kemudian fi'il mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Itu pun yang mengandung domir anita, ana, nahnu, huwa, hiya, anta, yang kita kenal dengan fi'lun mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Yang kedua af'alul khamsah. Nah, pada kasus anita, fi'il yang tidak mengandung domir pada dirinya, yaitu yang ana, anta, huwa, hiya saja domirnya, maka ketika marfu atau rofa ditandai dengan dhammah, seperti adkhulu, nadkhulu, yadkhulu, tadkhulu. Kemudian ketika fathah, ketika mansub, maka i'rabnya adalah dengan fathah, ya. Ketika i'rabnya mansub, maka alamatul i'rab atau ciri i'rabnya dengan fathah. Contoh, lan adkhula, lan tadkhula, lan yadkhula, lan tadkhula. Ketika jazm, maka alamatul i'rab tanda jazmnya dengan sukun. Contoh, lam adkhul, lam nadkhul, lam yadkhul, lam tadkhul. Tetapi pada kasus af'alul khamsah, 5 fi'il yang mengandung domir huma, hum, anti, antuma, antum, maka tanda rofanya itu ditandai dengan subutun nuni, yaitu adanya huruf nun. Contoh, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina. Tetapi ketika hazbun, ketika mansub dan majzum, sama-sama membuang huruf nun. Yang tadinya yadkhulani adalah lan yadkhula, yadkhuluna adalah lan yadkhulu, tadkhulani adalah lan tadkhula, tadkhuluna adalah lan tadkhulu, tadkhulina adalah lan tadkhuli. Kemudian ketika jazm pun sama. Lalu bagaimana kita bisa membedakan itu jazm atau nasab? Yaitu kata yang mendahuluinya. Kemudian yang ketiga ada penanda i'rab jazm. Yang berikutnya adalah hazful illah, bukan hanya dengan sukun, bukan hanya dengan membuang nun, tetapi juga ada kalanya membuang huruf ilat. Selesai 8 dan diakhiri yang ke-9 yang sangat penting dari analisis kata fi'il itu adalah pembagian fi'il dari segi jumlah hurufnya. Bahwa kata kerja dalam bahasa Arab hanya kata dasarnya 3 dan 4 saja. Tidak ada yang 2 huruf, tidak ada yang lebih dari 4 huruf. Ya, yang 3 huruf itu ada yang mujarrad atau asli, ada yang mazid. Yang mujarrad ada 6 bab. 1 fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu,
fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ini pola dari kata kerja fi'lun tsulatsil mujarrad. Ada yang mendapatkan tambahan satu huruf, ada 3 pola. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ada yang mendapatkan 2 huruf, sulasi majid 2 huruf. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'alu. Dan ada yang mendapatkan tambahan 3 huruf, if'au ala yaf'au ilu, if'au ala yaf'au ilu, istaf'ala yastaf'ilu, if'an lala yaf'an lilu. Kemudian yang rubai cuma 1 bentuk, polanya fa'lala yufa'lilu, itu mujarrad aslinya. Sementara yang tambahan ada tafa'lala yatafa'lalu, if'an lala yaf'an lilu, if'alalla yaf'al lilu. Selesai analisis kata fi'il di 3 pertemuan yang lalu. Kemudian analisis kata fi'il yang kedua kata yang kedua adalah kata isim, meliputi 8 pembahasan. 1 adalah isim ma'rifah nakirah, spesifik atau yang umum. Yang spesifik itu ada domir, ada isim alam, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada yang mu'arrab dimakrifahkan dengan al, ada yang mudhof ilai disandarkan kepada ma'rifah, mudhof ila ma'rifah, dan ada munada maksuda, kata yang diseru dan dimaksud. Selebihnya nakirah. Kedua, analisis kata isim muzakkar muannas. 3 adalah isim mufrad musanna jama'. 4 analisis kata isim jamid mustaq, yakni kata yang tidak terambil dari kata kerjanya dan kata yang terambil dari kata kerjanya, di mana kata yang terambil dari kata kerjanya meliputi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bi isim fa'il, mubalaghah isim fa'il, isim tabdil, isim zaman, isim makan, masdar mimi, masdar selain sulasi, dan isim alat. Yang kelima, isim maksur, mankus, mamdud. Kemudian yang keenam, isim mabni dan mu'rab. Di mana kalau fi'il itu banyak yang mabni, hanya mudhari saja, itu pun yang mengandung domir anita dan af'alul khamsah yang mu'rab. Sementara di isim banyak yang mu'rab, yang mabni itu sangat sedikit. Apa saja yang mabni? Domir, isim isyarah kecuali musanna 2, isim mausul kecuali musanna, isim isyarat, isim syarat, kemudian isim istifham kecuali ayyu, kemudian sebagian zorob, dan bilangan 11 sampai 19 kecuali bilangan 12 itu mu'rab. Selebihnya isim itu mu'rab, cuma i'rabnya ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, i'rab yang marfu ditandai dengan doma alif waw. Alif doma menjadi tanda rofa pada bagaimana? Yaitu pada kasus isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim. Contoh muslimun, kutubun, muslimatun. Alif menjadi tanda rofa pada yang bagaimana? Yaitu pada kasus isim musanna saja. Contoh muslimani. Wawu menjadi tanda rofa pada jama' muzakkar salim dan asmaul khamsah. Contoh muslimuna, abuka. Kemudian mansub atau nasab ditandai dengan 4 pada isim, yakni fatha, alif, kasroh, dan iya, yang dimana fatha menjadi tanda nasab pada isim mufrad dan jama' taksir. Contoh musliman dan kutuban. Alif adalah pada asmaul khamsah, contoh abaka. Kasroh menjadi tanda nasab pada jama' muannas salim, contoh muslimatin. Ya menjadi tanda nasab pada musanna, jama' muzakkar salim, contoh muslimaini dan muslimina. Yang ketiga adalah majrur yang ditandai dengan kasroh, iya, dan fathah, di mana kasroh menjadi tanda jar, yaitu pada isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, contoh muslimin, kutubin, dan muslimatin. Sementara ya menjadi tanda jar pada isim musanna, jama' muzakkar salim, dan asmaul khamsah, contoh muslimaini, muslimina, abika.
sementara fathah menjadi tanda jar hanya pada isim ghair munsharif. Contoh Aisyatu, kalau ada huruf jar an menjadi tetap an Aisyata, tidak an Aisyati, karena tanda jarnya dengan fathah. Kemudian yang ketujuh adalah asmaul khamsah, 5 isim yang unik perubahannya, di mana ketika rofanya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Kedelapan kata yang tidak memiliki tanwin, isim ghair munsharif yang memiliki spesifikasi di bawah ini. Ada isim alam yang diakhiri ta'u marbuthah seperti Fatimatu, ada isim alam muannas yang lebih dari 3 huruf seperti Zainabu, ada isim alam serapan atau ajam seperti Ibrahimu, ada isim alam wazan fi'il seperti Yazidu, ada isim alam wazan fu'alu seperti Umaru, ada isim yang diakhiri alif nun seperti Salmanu, ada isim yang menggunakan wazan af'alu contoh Ahmadu, ada jamak yang mempunyai wazan namun di tengahnya terdapat alif dan huruf yang sesudahnya berjumlah 2 atau lebih seperti masajidu. Kemudian ada bilangan wazan fu'alu contoh uhadu, ada ukharu jamak dari ukhra. Kemudian isim berakhiran alif mamdudah seperti sahra'u. Selesai sudah kita mereview 2 pertemuan yang lalu. Hari ini kita mengupas analisis kata yang ketiga, yaitu kata haraf, di mana ada 3 poin. Satu adalah haraf yang mendahului isim. Apa saja? Yang pertama adalah huruful jar. Jadi huruf jar itu mesti bertemu dengan isim. Apa saja huruf jar itu? Wahya, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wa lamu, wa hurufil qasami, wahya al wawu wal ba'u wa ta'u. Nah, inilah yang harus kita pegang. Boleh dihafal, boleh juga dipegang. Ya, jadi kalau baca kitab, nah jadi ada kenapa ini majrur? Oh, ada huruf jar, ya. Yang kedua adalah huruf inna dan saudaranya. 6 huruf: inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Kemudian ada huruf nida, ya ayyuha, ya ayyatuha. Kemudian ada huruf istisna, pengecualian. Kemudian wa ma'iyah, waw yang berarti bersamaan, ya. Nah, itulah yang mendahului isim. Ini yang nanti dihafal, diulang-ulang. Yang kedua adalah kata haraf yang mendahului fiil. Satu yang menasobkan atau kata-kata yang menasobkan fiil mudhari, ada an, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Kemudian al-jawab, jawab dengan menggunakan huruf bil fa'i wal wawi wa au, yang semuanya merupakan 3 huruf ini, fa, waw dan au sebagai jawab. Kemudian yang kedua harf jazm, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari, ada lam, lamma, alam, alama, lamul amri wa du'ai. Kemudian la fitnahi wa du'ai, in, ma, man, mama, ayu, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama, idza, khususnya di dalam syair. Kemudian ada qad, sin, saufa. Ini adalah qad, sin, saufa. Ini mendahului fiil. Yang terakhir adalah kata haraf yang mendahului isim dan fiil. Artinya bisa mendahului isim, bisa mendahului fiil. Seperti huruf atop, kata sambung. Ada waw, ada fa, ada summa, ada au, ada am, ada imma, ada bal, ada la dan lakin. Kemudian yang kedua huruf istifham. A dan hal itu termasuk kategori huruf walaupun istifham. Selebihnya istifham kata tanya kategorinya isim. Kemudian yang ketiga ada wawu hal dan wawu qasam. Inilah kata-kata yang mendahului analisis kata
harf. Ya. Jadi ini tidak banyak panjang lebar karena dia harf itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus digabung dengan kata yang lain. Artinya apa? Harus kita sampaikan dulu dalam bentuk kalimat. Jelas ya? Jadi analisis kata meliputi kata fiil, kata isim, kata harf. Ini premnya harus kuat, ya. Nah, persoalannya bagaimana cara menghafal harf ini? Kan banyak dan ini kan berpengaruh, ya. Nah, berpengaruh dari segi apa? Dari segi i'rab, dari segi bunyi. Bagaimana kita mengetahui bahwa kata itu harus majrur karena didahului oleh huruf jar, maka huruf jar itu harus dipahami tadi, dihafal. Kalau tidak hafal dibawa-bawa. Nah, banyak orang yang menggunakan cara teknik menghafalnya. Nah, kalau santri-santri dulu terkenal yang namanya amil atau awamil, ya. Nah, nanti kita coba bagi ibu supaya tidak ngantuk di pagi hari yang cerah ini dan dingin ini, nanti bisa melantunkan nazam awamil, ya. Nanti sama-sama di akhir, ya. Baik, saya sudah ketikkan dan di terjemahnya nanti menyusul, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah analisis kata-kata. Ya. Apa maksud kata-kata? Saya mudahkan saja. Jadi sebuah kata itu ketika tersusun dua kata atau lebih namanya murakkab. Apa, Bu? Murakkabun. Sebut murakkab. Ada dua jenis murakkab. Ada murakkab isnadi dan goir isnadi. Isnadi itu adalah konstruksi atau gabungan kata-kata yang telah mendapatkan syarat sebagai sebuah kalimat. Sementara goir isnadi, dua kata bahkan lebih tapi belum memiliki syarat sebagai sebuah kalimat. Maka saya bahasakan biar mudah analisis kata-kata, maksudnya gabungan kata. Ya. Nah, seperti jar majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan itu dua kata belum menjadi kalimat. Fil fasli, fil masjidi, fil madrasati, dua kata belum menjadi kalimat. Kemudian yang berikutnya ada murakkab idhofi, kata yang terdiri dari mudhof mudhof ilaih. Idhofi itu mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih sandarannya. Menyandarkan kata pintu babun kepada masjidun itu maka akan lain ceritanya, makna dan bunyinya. Jadi kalau babun pintu, masjidun masjid, berapa pengertian, Pak? Berapa pengertian? Dua. Pintu ya pintu, masjid ya masjid. Tetapi ketika disandarkan kata pintu ke masjid, pintu masjid, berapa pengertian? Satu, walaupun terdiri dari dua kata. Itulah yang disebut murakkab idhofi, perubahan makna. Yang kedua perubahan bunyi, ya. Babun masjidun, kalau konstruksinya mudhof mudhof ilaih atau tadi idhofi tadi, maka kata pertama yang disebut dengan mudhof tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kata masjid, kata kedua tadi selalu majrur. Salah satu jadi jarnya dengan kasrah tadi kan. Jadi kalau babun al masjidu, maka ketika diidhofahkan menjadi babul masjidi, boleh pakai al, boleh tanwin, babu masjidin. Tetapi yang pasti bahwa kata kedua mesti majrur. Jelas ibu dan bapak sekalian? Ya, ini namanya apa? Murakkab idhofi. Ya, murakkab idhofi. Bisa memberikan contoh masing-masing?
100? Bisa? Saya jamin bisa. Ya. Ya, lihat saja itu. Judul nama Al-Qur'an. Apa? Suratul Fatihati. Nah, itu mudah-mudah pilih. Suratul Baqarati. Nah, sampai Suratul An-Nasi. Nah, 114 surat kan? Ya. Itu contoh idhofi, mudhof ilaih. Ya. Bapak baca kitab hadis tuh atau kitab fikih, ya. Itu banyak judulnya menggunakan mudhof ilaih. Kitabul Imani, Kitabul Wudu'i, Kitabut Toharoti, Kitabus Sholati, Kitabuz Zakati, Kitabu Saumi. Nah, itu murakab idhofi, mudhof ilaih. Jelas? Baik. Yang berikutnya ada murakab wasfi yang terdiri dari mausuf dan sifat. Mausuf itu yang disifati, wasfun itu sifat. Kalau ada kata buku yang baru, maka buku itu namanya mausufun atau man'utun. Kemudian baru itu adalah sifat atau wasfun. Nah, ini ada bunyi yang berbeda. Kalau tadi mudhof ilaih itu bunyinya tadi, di mana mudhof harus tidak boleh bertanwin dan beral, sementara mudhof ini harus majrur. Sementara pada kasus mausuf sifat, kata pertamanya boleh dia marfu mansub majrur, ya, boleh tanwin, boleh al, ya. Tapi kata kedua sifat dia harus mengikuti kata pertama. Jadi kalau kitabun baru jadidun. Kalau kitaban jadidan, kitabin jadidin, al-kitabul jadidu, al-kitabal jadida, al-kitabil jadidi. Ya. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama, marfu, mansub, majrur, setiap yang namanya sifat. Ya. Karena apa? Pengikut. Nanti ada temannya 3 selain sifat itu. Nah, 4 ini adalah disebut dengan tawabi, para pengikut. Ya. 1 naat, 2 atop, 3 taukid, 4 badal. Ya. Nah, tadi 1 wasfin sifat sudah. Yang kedua taukid. Nah, kalau ada konstruksi kata yang dikuatkan dan yang menguatkan, contoh atulabu, para siswa itu kulluhum, seluruhnya, itu belum kalimat. Tapi kalau atulabu kulluhum hadiruna, ya, bahwa seluruh siswa itu hadir atau siswa itu seluruhnya hadir. Nah, baru kalimat. Nah, kata kullu itu adalah taukid, penegas. Dia mengikuti yang ditegaskan, yaitu atulabu. Kalau atulabu kulluhum, kalau atulaba kullahum, atulabi kullihim. Ya. Jadi sifat taukid yang para pengikut. Ketiga, al-atfu, disebut murakab al-atfi. Ya. Yang terdiri dari ma'tuf alaihi, huruf atuf dan huruf dan ma'tuf, ya. Buku dan pulpen, ya. Kitabun wa qalamun. Berapa kata ini? 3 kata. Ada kitabun, ada wa dan qalamun. Kalimat bukan? Bukan, ya. Maka masukkan kategori kata-kata. Nah, kata qalamun itu mengikuti kata kitabun dari segi marfu, mansub dan majrurnya, ya, dari segi i'rabnya. Jadi kalau kitaban wa qalaman, kitabin wa qalamin. Kemudian yang kelima, majzi, kata majbuk, 2 kata yang menjadi sebuah nama, ya. Kayak ba'labakun itu sudah nama tempat, ya. Baitul Lahm itu sudah menjadi satu nama tempat walaupun terdiri dari 2 kata, ya.
Kemudian yang keenam yang murakkab adadi, konstruksi atau gabungan kata yang terdiri dari hitungan, bilangan, ahada asyara ila tis'ata asyara sampai 19 ya. Kemudian yang ketujuh murakkab badali. Badal itu pengganti. Misalkan Khalilun Umar Al-Faruq ya. Siapa Umar? Al-Faruq. Al-Faruq siapa? Umar. Jadi Umar Al-Faruq itu adalah si Al-Faruq itu pengganti Umar, belum kalimat. Nah, itulah 7 atau 8 tadi ditambah dengan jar majrur gabungan kata yang kita permudah biar ingat analisis kata-kata. Selesai, Ibu? Jadi 1 analisis kata, 2 analisis kata-kata, 3 analisis kalimat. Sesederhana itu garis besarnya cara pandang kita dalam tata bahasa Arab itu. Jangan dipikir yang ruwet-ruwetnya dulu. Ya, sudah tergambar kan? Yang terakhir adalah analisis kalimat. Cuma 3 kita kupas. Urusan tata bahasa itu urusan kata, gabungan kata atau kata-kata dan kalimat. Kalimat ini yang paling mendasar ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Apa jumlah ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Kemudian jumlah fi'liyah kalimat yang diawali dengan fi'il. Selebihnya adalah dari perspektif lain. Ada yang disebut jumlah musbitah atau kalimat positif, ada jumlah manfiyah kalimat negatif, ada kalimat asertif, kalimat yang tidak langsung. Kemudian ada jumlatul istifham, kata tanya. 7 ada kalimat perintah, jumlatul amr. 8 ada jumlatul nahi, kalimat larangan. 9 kalimat ard, jumlatul ard, sindiran. 10 kalimat yang menyatakan angan-angan ya. Kemudian tamani. Kemudian 11 kalimat yang menyatakan harapan dan doa. 12 kalimat seru, 13 kalimat syarat, 14 kalimat sumpah, 15 kalimat interjektif, kemudian 16 kalimat celaan atau pujian. Selesai, Bu. Paham ya? Ini sudah meliputi ilmu nahwu dan saraf yang ternyata saya dapatkan uraian ini satu persatu diurai menjadi sebuah penelitian. Ya. Untuk kalimat, ini banyak nih kalimat. Saya download banyak kitab yang meneliti tentang kalimat, analisis kalimat. Misalkan ada jumlah ismiyah fi suratil Baqarah. Jadi menuliskan atau menyaring semua kalimat-kalimat yang disebut jumlatul ismiyah dalam surat Al-Baqarah semata. Ya, ada yang meneliti tentang lughatul Quran dirasatun fin nahwi, lughatul Quran dirasatu fi surati An-Nur. Ya, jadi bahasa Al-Quran dengan melakukan studi analisis ilmu nahwu gramatikal pada surat An-Nur, satu surat 500 sekian halaman. Ya, yang dikupas apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian ditampilkan ragam model dan bentuk-bentuk jumlah ismiyah itu. Ya, bahkan ada yang saya dapatkan khusus nguwekap ismul fa'il fi suratil Baqarah, isim fa'il dalam surat Al-Baqarah. Bayangkan satu poin-poin ini menjadi sebuah penelitian, buku-buku yang tebal-tebal yang serius. Nah, jadi gambaran besar ini akan mengingatkan kita secara utuh, secara detail kita bisa mengkaji tadi pengembangan dan pendalaman. Ya, baik. Ini sudah kalimat. Kembali kepada haraf. Ya. Tadi haraf yang mendahului apa? Isim. Ada haraf jar. Nah, karena kita sudah bicara tentang kalimat, maka kita kasihkan
contoh, gitu kan? Contoh di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, ada mu'jamnya, ada kamusnya. Jadi nggak akan kekurangan contoh. Kalau mau mengungkap huruf jar semuanya di dalam Al-Quran ada 1900 hampir 2000 halaman mu'jamul huruf fil Quran. Ya. Jadi misalnya kata yang pertama min. Nah, kata min digunakan dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang ada huruf minnya ditampakkan ayatnya. Jadi kalau kita mau meneliti atau membaca ulang dan kita pelajari disuguhkan dalam bentuk kalimat, kita ungkapkan terjemahnya, kayak kita nggak akan nganggur kerjaan orang yang mengkaji Al-Quran. Terus aja ada yang selalu dikaji. Ya, nah contohnya ini adalah dalam surat Al-Baqarah yang kita baca, ya. Qul nabitu minha jami'a, ada minha. Persoalannya ha dan minni alaihim. Itu ha, kemudian ada iya, disebut ya mutakallim wahda, kemudian ada him, itu adalah domir, di mana domir itu tetap. Jadi sekalipun kita sudah belajar i'rab, kita mengetahui ada huruf jar, di mana huruf jar itu menjarkan isim yang sesudahnya bagi isim yang bagaimana? Isim yang mu'rab, yang bisa berubah. Yang tadi yang mabni seperti domir, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya, isim syarat, istifham, maka dia tetap. Jadi ketika minha nggak berubah jadi minhi, enggak. Karena domir adalah tetap. Nanti cara mengirobnya apa? Yaitu mabniun alal fathi fi mahali jarrin. Dia memang mabni tapi menempati kedudukan jar, gitu. Ya, jadi menempati bahasanya, ya. Yo, masih ingat kita masukkan min kepada domir mutasil. Yo, minhu 1 3. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhuna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ada setelah min ada ilah. Ini ada buku, Pak. Sekitar 155 halaman. Ini apa buku? Implikasi huruf jar dalam penafsiran Al-Quran. Hanya meneliti juz amma saja. Jadi huruf-huruf jar yang terdapat di dalam juz amma dia kumpulkan, beliau Profesor Dr. Nasruddin Baidan. Beliau kumpulkan, beliau analisis. Kenapa? Karena nanti persoalan di dalam harf itu tidak melulu semua harf itu memiliki satu makna. Ada satu harf memiliki beberapa makna, seperti min artinya dari, tapi ada min dalam artian sebagian. Nah, nanti pertemuan yang akan datang saya akan kirimkan secara lengkap makna-maknanya. Ya. Kenapa? Karena itu implikasinya apa huruf jar kepada penafsiran. Kan kalau merubah arti ya berubah pemahaman, ya. Nah, karena itu betapa pentingnya akurasi memaknai kata haraf yang mustarok tadi yang memiliki makna lebih dari satu. Ya, seperti bi, Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu bisa dengan bisa demi, bisa kepada. Nah, dari 11 makna bi mana yang tepat? Nah, kita kan langsung aja lihat dari terjemah dan tidak masalah.
Tetapi ketika ada terjemahan yang lain, kenapa ini mananya? Baru kita berpikir, kok bisa beda mananya? Nah, karena memiliki ragam makna untuk jenis kata haraf, ya. Baik, berikutnya masih huruf jar bi sekarang. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bi ayatina. Huruf jarnya apa? Bi. Ayati berarti i'rabnya apa? Berarti i'rabnya apa? Jar atau majrur karena ada huruf jar bi. Sekarang ciri jarnya apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Padahal ciri jar tadi ada 3, 1 kasroh, 2 iya, 3 fathah. Tadi jar itu mutlak, mabni mu'rab, i'rab, ciri i'rab, kuasai. Nah, di sini ciri jarnya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh, tidak dengan iya, tidak dengan fathah? Karena jamak muannas salim. Nah, itu lebih tepatnya mulhaq bi jam'il muzakkari muannas, ya. Karena biar memudahkan apa? Alif tambah ta untuk jamak muannas. Nah, kita yang baru mengenal awal jamak muannas, nah itu ingat jamak muannas dengan apa? Tambahan alif dan ta. Tapi ini bukan orang, kan gitu. Nah, maka apa? Mulhaq namanya, mengikuti pola jamak muannas salim mumtaz. Ya. Nah, kemudian kum fiha sama ya, an'amtu alaikum, kum kenapa? Domir. Wa aufu bi ahdi. Mana? Ahdi. I'rabnya apa? Majrur. Ciri jarnya apa? Wa aufu bi ahdi, upi bi ahdikum. Kasroh. Ahdikum jelas ya kasrohnya. Tapi kalau bi ahdi itu ketemu dengan domir muttasil. Dia bi ahdi itu ketemu apa? Domir muttasil. Ya. Wa aminu bima mabni yang lewat yang mabni ya. Langsung wala tastaru bi ayati tadi sudah. Kemudian wala talbisul haqqo bil batili. Kenapa dibaca batili? Ada huruf jar yaitu bi, ya. Jadi nggak mungkin bi batila atau batilu, ya. Nah, karena batil ada bi, maka dia harus majrur. Ciri jarnya apa? Kasroh. Kenapa? Isim mufrad. Bil birri sama, bis sabri sama, alal khashiina, wa inna lakabiratun illa alal khashiin. Alal khashiin i'rabnya apa? Majrur. Kenapa? Karena huruf ala pasti arah huruf jar. Cuma persoalannya apa ciri jarnya? Ciri jarnya apa? Ya mumtaz. Kenapa dengan ya bukan dengan kasroh? Jamak muzakkar salim. Jadi pengertian i'rab yang tadi depan isim ada dan fiil berbagian mabni mu'rab, kemudian cirinya itu mutlak untuk analisis kalimat, terutama analisis i'rab. Itu yang kenapa harus dihafal sehingga ketika mempraktikkan ini tatbik kita nggak akan terjebak. Alal khoisina ini kan fathah bukan fathahnya tapi iyanya, karena ini kasusnya adalah jamak muzakkar salim. Ilaihi alaikum jar majrur. Wa anni faddaltukum alal alamin. Alamin i'rabnya apa? Majrur. Ciri jarnya iya. Kenapa dengan ya? Jama, mengikuti pola jamak muzakkar. Kemudian minha sama ya majrur. Nah, sekarang inna dan teman-temannya
nanti bi dan sebagainya itu nanti ini harus dihafal ya. Wahya alba wa hurufil jari wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wahya al wal ba wa tahu itu dihafal atau dibawa-bawa ini. Kemudian nanti ketika kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, kita akan oh ini kenapa bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Kenapa dibaca Allahi? Ada bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa baca syaitani? Ada min. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca ismi? Ada bi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dibaca hi? Lillahi ada li. Nah itu nanti kita akan semakin peka dengan melihat baca Al-Quran ini. Jadi kalau kenapa dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya karena di dalam ayatnya begitu Qurannya. Tidak salah. Tapi itu menunjukkan tidak belajar tata bahasa Arab Al-Quran di Masjid Al-Hidayah ini. Ya. Nah jadi kita walaupun Al-Quran ada harokatnya, kita bisa memahami kenapa dibunyikan atau diberikan tanda harokat seperti itu. Sehingga ketika kita membaca kitab yang tidak berharokat, nah inilah modalnya Pak. Inilah perangkatnya, piranti di dalam memahami kitab yang tidak berharokat, yang kita kenal dengan kitab gundul ya. Yang kedua yang ketemu isim itu ada inna anaka ana lakina la'ala laita ya. Ini menasabkan isim. Contoh kalau inha kan domir semuanya domir. Ini ada walakinna syayatina kafaru. Syayatina i'rabnya apa? I'rabnya apa? Nasab atau mansub. Kenapa nasab? Ada lakina. Lakina ini haraf atau kata yang menasabkan fiil, menasabkan isi. Allahu alimun. Ada inna. Innallaha alimun. Allahu sami'un. Ada inna. Innallaha sami'un. Terus-terusnya ya. Ini inna, anna, annallaha. Inna biasanya di awal kalimat, anna di tengah kalimat, sama artinya sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan, ya. Ka'anna seakan-akan. Misalkan ka'annal apa? Apa? Ka'annal fa'ammal yatimah. Ka'annal yatimah fala takar. Awas jangan bawa ke salat. Ka'annal yatimah bukan. Ka'annal apa? Bagaikan apa? Biasanya kan banyaknya domir ya. Ka'annaka syamsun, ka'annaka qamarun. Seakan-akan kau itu adalah rembulan. Nah, itu kan domir. Kalau domir kan mabni. Ka'anna Muhammadan al-qamar, ka'anna Muhammadan qamarun. Muhammad itu bagaikan rembulan ya. Kemudian lakinna akan tetapi, lakinna aktsaron nasi la yashkurun. Banyak ya. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur ya. Walakinna syayatina sama. Syayatina i'rabnya pasti mansub. Ciri nasabnya apa? Ciri nasabnya apa? Syayatina ciri nasabnya apa? Ya, jamak taksir. Jadi kalau jamak taksir nasabnya dengan mana kasrohnya? Walakinna syayatina fathah, ibu bapak sekalian. Kan fathah menjadi tanda nasab satu, isim mufrad, dua, jamak taksir. Syayatina jamak taksir dari syaitanu ya. Nah, ini dihafal aja ya. Kemudian yang ketiga huruf nida. Ya, ini tidak semua. Kenapa ini ya Adamu bukan ya Adama?
Yang penting ini isim. Nanti kalau sisi i'rab kan bukan kajian tentang i'rab. Nanti setelah ya itu bisa ada yang rofa, bisa ada yang nasab. Yang rofa itu yang mufrad, ya Adamu. Pasti setelah ya itu isim. Bisa rofa, bisa nasab. Kapan rofa? Kalau mufrad Adamu kan satu. Tapi kalau dua kata namanya murakkab. Rasulullahi ada ya. Ya Rasulullahi. Abu Bakrin ada ya. Ya Aba Bakrin. Amirul Mukminin ada ya. Ya Amiral Mukminin. Nah, di sini tidak dikupas i'rabnya, tetapi kata yang mendahului isim, bahwa huruf nida atau seruan itu mendahului isim, ya. Kemudian wawu dan huruf istisna. Selesai yang mendahului isim. Yang kedua mendahului fiil, ada huruf nasab, ya. Contoh, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Ada yadriba. Ini fiil apa? Mudhari. Dari kata fiil madinya apa? Doroba yadribu. Kenapa jadi yadriba? Ada an ini huruf nasab. Ciri nasabnya dengan fathah. Kenapa? Fi'lun mudhari'un alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan dhamir tasniyah, dengan wawu jama atau ya mukhatabah, bukan af'alul khamsah, ya. Pun begitu, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala au sala yusilu. Yusalu majhul, adaan ayyusala. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nu'minu amana yu'minu nahnu nu'minu. Tapi karena lan tidak akan, ya. Ingatlah ketika kalian berkata, Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai melihat Allah dengan jelas. Nah, kenapa nu'mina ada lan, dia nasab, ciri nasabnya dengan fathah, karena fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi syai'un. Ada idzan. Idzan ini sebagai jawaban, ini bukan Quran, ya. Sa'aztahidu fi durusi idzan tanjah. Saya akan sungguh-sungguh belajar bahasa Al-Quran di Masjid Al-Hidayah. Kemudian ada bapak yang menjawab, idzan tanjah. Kalau begitu kamu pasti sukses, berhasil, karena sungguh-sungguh. Nah, tanjahu, najahayan jahu anta, tanjahu karena ada idzan, tanjaha dia mu'rab, ya. Kaitu sabbiha katsira Quran, supaya nusabbihaka, sabbaha yusabbihu, nahnu nusabbihu, ada kai jadi nusabbiha, itu nasab, ya. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, ya. Adoa yudi'u. Kenapa jadi yudi'a? Ada li, ya. Li yang menasabkan li lamul kai. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrih, ya. Hatta ya'tiya, ya. Kenapa ya'tiya ada hatta, ya. Kemudian ada huruf jazm, ya. Ini huruf punya cukup banyak, 18. Contohnya ada lamma yadzuku azab. Yadzuku asalnya yadzukuna, karena ada lamma dibuang nunnya sebagai penanda jazm, ya. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa nasrah bukan nasrahu, padahal syarahayan yasrahu, nahnu nasrahu, ada lam itu menjazmkan, ciri jazmnya dengan sukun, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir isim atau kata harap yang mendahului isim dan fiil. Ini contoh-contohnya. Nah, saya tadi janjikan
ingin bagaimana cara menghafal harap-harap ini, ya. Yo, kita nazamkan, ya. Kita akhiri dengan nazam. Mudah-mudahan ini baru kali pertama, ya. Pengajian ada nazamnya, ya. Nah, per 4 bait. Ini karena besar-besar, satu baitnya dibikin 2 baris, ya. Siapa? Ikut langsung setelah saya bacakan 4 bait itu, berikutnya sama bunyi lagamnya, ya. Siap? Innal awamilahuna famiyya labdiyatun fabadu ma'nawiyya labdiyatun minnahuna naw'ani samaiyun qiyasiyun siyani fal awwalul ahadu wa tisuna sanihima pasab atum paduna wal manawiyatu biha dorbani summa samaiyatun khutbayani. Nah, langsung ke dalam huruf jar. Apa saja huruf jar tadi kan? Nah, ayo 1, 2, 3 sama-sama. Fajrur bitisin summa ashrin harpa takun fatinan aliman tazulfa fahiyya min ila walamun an'ala kapun wa fibaun wa musmun tunjala kadaka waun bawa taun fil qasam ruba wa ruba paskunil haram hatta wa hasya wa adathu makhala pasma maqali kaitakuna dzal ula. Ini huruf-huruf jar, Pak. Tadi ada min, ila, lam, an, ala, kaf dan seterusnya tadi, ya. Nanti di akhir dengan artinya nanti akan saya kasihkan filenya. Sekarang tadi inna huruf yang dinasabkan. Yo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo suaranya yang lantang. Yun, jangan terlalu tinggi. Yunsabul ismu tsumma yurfa'ul khabar bisitatil arufi kuntatu tabar inna wa anna wa ka'anna laita la'alla lakina kadza ataita. Ini tadi kan inna anak-anak, ya. Harfani tarfa'anil isma wal khabar insibu mamalan wa kumiman sobar al ismu yunsabu bisab'il arufi ayya wa ya wa ay wawin kifi. Berikutnya 1, 2, 3. Kadaka illa thumma hamzun kusira amudafafan sofian madukira pansib mudhari'an bi'an walan wakai kada idan waqat tuzadu lamukai wazujamul fi'lul mudhari'u bi'in walam walamma lama amrin fazukin walallati qad urifat finahinahu falatamal walatastahi. Itu yang menasabkan fi'il mudhari tadi, ya. Jadi kalau diulang-ulang kan jadi apa? Yo, sekarang yang menjajemkan tadi. Bitis atil asma'i fi'lani juzim anil mudhari aini fatba marusim faman wa ma ayun mata wa ma aina wa ana haitsu ma wa ijma fakam ka ain wa kadza wa asyarafatan sibul asma'a wa hiya nakira bi kauni ikhtiratiha bil ahadi rukiba bil mi'ati duna wahidin pansib bi balha wa ruwaida dunaka alaika haka hayyahal sahibaka warpa bihayhata kada syatana
fakun hafidhan hakadha sar'ana warfa'il bikanal isma wansibil khabar asbah sara nahu zaidun dha nazar amsa wa adha dhalla batama bari mazalama fati'a wa yatatadi man fakama dama kadha walaisa bikuli masarab tahulatansa wa bi'asa wa kada au syaka karob yurfa'ul ismu yunsabul khabaruhab warfa binima bi sadal maksus samadan wa zamman habbadha khususa thumma jalanna misla bisa sa'a fatba sawabinas alu du'a wansi bizonnal mubtada kadal khabar kakhiltuhu hasibtuhu daw al qamar ra'aituhu alimtuhu za'amtu wajadtuhu pashkur lima nazamtu thumal qiyasiyu wal musabba'ah al fi'lu bil itlaqi wal musyabbahah wal masdaru ismul fa'il lil maf'uli wal mubhamul mudhafu lil maf'uli wal ma'nawi yusnani amilu betida fakun ila samal ulumi sa'ida wa amilul waqi mauki asmi wa huwa ila mudari'in qad yantami fahadhihi ja'ilatun fi al-sunil labuda min ma'rifatin walau ghani fa amadullah ala tamami musallian ala nabi tiami samaituha kifayatas sibyani rajatu min awamilil jurjani nazim mutilka ahmadun narawi maya tarib bidan biwal masawi fauqa thalathina bi tis'atin atat abiyatuha ja'at bin najin wa dohat fauqa thalathina bi tis'atin atat abiyatuha ja'at bin najin wa dohat. Selesai 39 bait. Ini namanya kitab Awamil. Awamil jama dari amil. Amil itu apa? Faktor yang merubah. Nanti ada kata itu yang tidak merubah kata yang lain, namanya atil. Apa? Atilun. Po. Ada yang merubah, namanya apa? Amil. Seperti huruf jar, kan menjarkan. Huruf inna tadi menasabkan isim. Huruf an, lan, idan, kai menasabkan fi'lun mudhari. Lam, lama menjazmkan fi'lun mudhari. Nah, itu terangkum di dalam 100 amil, baik secara lafzi maupun maknawi. Nah, nanti terjemahnya kita susulkan, tapi paling tidak ini menjadi kunci baca kitab Gundul. Setelah apa? Yang tahap pertama tidak boleh lewat. Apa tahap pertama? Udah sampai akhir, gak lupa lagi ke bawah. Apa tahap pertama? Terjemah perkata. Tahap kedua, analisis tata bahasa. Analisis tata berarti kata, kata-kata dan kalimat. Jadi terjemah perkatanya modal. Sebab i'rab tadi hanya akhir kata. Kalau awal tengah apa? Ya hafalan dan ilmu tasrif. Kalau kita banyak kosakata, ya bisa baca kitab. Jadi tidak semua, maka ada belajar kitab dengan singkat, kitab Gundul kan 1 jam 2 jam, itu mustahil. Kalau sodorkan aja bacaan, itu nggak mungkin. Yang mungkin apa? Tadi i'rabnya, tata bahasa sangat mungkin. Saya katakan sederhana. Cuma tadi analisis kata, kata-kata, kalimat sudah itu. Ya. Tapi kosakata itu kan berproses. Maka
kosakata itu memiliki peran yang penting. Belajar bahasa apapun, kosakata menduduki dominan. Jadi kalau yang belajar bahasa, sebanyak-banyaknya kita kosakata. Belajar bahasa Al-Quran, sebanyak-banyaknya terjemah perkata itu sudah mulai akrab. Kita harus menangis kalau mendengar bacaan atau kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya. Jadi kalau kita masih tenang-tenang saja baca Al-Quran, nah itu orang yang belum belajar bahasa Arab Al-Quran di Masjid Al-Hidayah ini. Ya, ini kalau Bapak ketika bacain ini apa ini artinya, penasaran kan? Sekarang banyak perangkatnya. Wah, saya kan nggak bawa terjemah Al-Quran, di HP ada. Ya, nah sehingga nanti kita tidak setiap kemudian kita mengetahui terjemah perkata itu pasti langsung paham. Di sana kita mulai berpikir tentang tata bahasa. Ini kata apa? Isim fil huruf. Ini dari kata apa? Ini apa? Nanti tanya, baru nanti akan di sanalah ilmu akan berkembang. Jelas Ibu dan Bapak sekalian? Nah, pertemuan berikutnya, jadi tolong jadi pertemuan ini ulang-ulang sebagai review tadi dari seluruh gambaran tata bahasa Al-Quran. Pertemuan berikutnya kita akan aplikasikan analisis kalimat dalam Al-Baqarah. Ya, jadi dalam Al-Baqarah itu, jadi sambil review mengulang ayat dari Al-Baqarah itu. Nah, dari awal mana yang jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah, kemudian istilah-istilah jabatan kata di dalam kalimat jumlah ismiyah ada mubtada khobar, jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il atau naibul fa'il, dan mukammilah atau selebihnya subjek predikat yang banyak nama itu akan bisa langsung bersinergi ketika mengupas analisis kalimat. Jelas Ibu dan Bapak sekalian? Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.